بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita masuk kepada bab berikutnya. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Babul ghusli wal wudu'i fil mikhdhabi. Bab keterangan tuntunan tentang mandi dan berwudu di al-mikhdhab. Al-mikhdhab itu baskom tempat air. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, hadaratis salatu, telah datang waktu salat. Faqama man kana qariban minal masjidi, maka berdirilah orang-orang yang dekat rumahnya dari masjid. Wa baqiya qaumun, sedangkan sebagian orang tidak berdiri, masih tetap duduk. Fa utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi mikhdabin min hijaratin. Kemudian Nabi didatangkan kepada beliau dengan mikhdab, tempat air yang dibikin dari batu. Fihi ma'un, yang padanya itu terdapat air. Fasaghural mikhdabu ayyabsuta fihi kaffahu. Tetapi al-mikhdab, tempat air itu kekecilan, sehingga telapak tangan beliau tidak bisa dibentangkan padanya. Fatawadda'al qaumu kulluhum. Kemudian orang-orang pun semuanya yang ada di situ bisa berwudu dari tempat air yang kecil tersebut. Qila kam kuntum, ada yang tanya kepada Anas, berapa banyak jumlahnya kalian waktu itu? Qala samanina wa ziyadatan. Anas menjawab, jumlah para sahabat yang wudu waktu itu 80 orang lebih. Semuanya bisa berwudu dari mikhdab itu tadi, tempat air itu tadi. An Abi
ini adalah juga termasuk daripada sikap Al-Imam Al-Bukhari yang menyelisihi pendapat madhab Syafi'i, madhab beliau yang sebelumnya, di mana dalam madhab Syafi'i orang itu boleh berwudu dengan berganti-gantian memakai air itu kalau airnya itu sebanyak 2 kula. Tetapi kenyataannya dibawakan hadis ini, dalil ini, bahwa para sahabat Nabi dengan Nabi itu berwudu dari ikhbab, tempat air yang demikian kecilnya, sampai telapak tangan pun dibentangkan nggak cukup, hingga harus begini karena kecilnya. Artinya air itu sangat sedikit, jauh dari ukuran 2 kula, ya. Hanya saja karena mukjizat dari Nabi, air 2 kula ini pun air yang sedikit, yang jauh dari ukuran 2 kula ini pun bisa cukup untuk berwudu bagi 80 orang lebih. Nah, itu Al-Imam Al-Bukhari membawakan bab ini untuk menyatakan bahwa air itu bisa dipakai untuk berwudu walaupun ukurannya sangat sedikit. Yang terpenting ialah air itu tidak najis dan air itu tidak berubah dengan najis, ya. An Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abi Musa yang Allah telah meridai beliau, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam da'a biqadahin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam meminta 1 qadah, 1 mangkok, fihi ma'un, yang padanya terdapat air. Faghasala yadaihi, beliau mencuci kedua tangan beliau, wa wajhahu fihi, dan beliau membasuh wajah beliau padanya, wa majja fihi, dan juga beliau mengusap dengannya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, lamma taqulan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam washtadda bihi waja'uhu, ketika Nabi sudah berat sakitnya, washtadda bihi waja'uhu, dan semakin keras sakitnya, ista'dzana azwajahu, Nabi meminta izin kepada para istri-istrinya, ayyumarrada fi baiti, untuk Nabi itu menjalani perawatan terhadap sakitnya di rumahku, kata Aisyah. Fa'adzina lahu, maka para istri-istrinya mengizinkan kepada beliau demikian.
Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina rajulaini, maka Nabi pun keluar dengan dipapah di antara dua orang pria, tahuttu rijlahu fil ardi, yang kedua kaki beliau menapaki bumi, baina Abbasin wa rajulin akhar. Nabi dipapah di antara Abbas dan pria yang lainnya. Pria yang lainnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fakanat Aisyatu tuhadditsu, dan Aisyah menceritakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ba'dama dakhala baitahu washtadda waj'uhu, setelah beliau masuk rumahnya dan semakin keras sakitnya, hariqu alayya min sab'i qirabin, hendaknya kalian tuangkan atasku dari 7 kirbah, lam tuhlal awqiyatuhunna, yang belum dibuka talinya, tali penutup kirbah itu, yakni masih penuh kirbah tempat air itu. La'alla ahadu ilan nasi, barangkali aku bisa ketemu kaum muslimin. Fa'ujlisa fi mikhdabin li Hafsata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun didudukkan di mikhdab, tempat air milik Hafsah, istri Nabi. Tsumma tafiqna nasubbu alaihi tilka, kemudian kami pun akhirnya mulai menuangkan kepada beliau air itu dari 7 kirbah tersebut, hatta tafiqa yushiru ilaina an qad fa'altunna, sampai kemudian Nabi mengisyaratkan kepada kami bahwa kami telah melakukan apa yang beliau perintahkan, yakni sudah cukup. Nabi mandi, tsumma kharaja ilan nasi, kemudian Nabi setelah mandi itu beliau keluar menemui orang. Di sini Nabi minta dimandikan, dan mandi ini adalah mandi junub. Di dalam cerita ini mandi junub Nabi ialah dengan niat, kemudian setelah itu dituangkan air dari ujung kepala sampai ujung kaki, tanpa didahului berwudu dan tanpa diakhiri dengan mencuci kedua telapak kaki. Artinya hukum mandi pada asalnya sesungguhnya ialah demikian.
yaitu meniatkan untuk mandi junub, setelah itu mengalirkan air ke seluruh tubuh. Itu namanya mandi junub. Adapun amalan-amalan sunnah dalam mandi junub itu didahului dengan mencuci kemaluan, kemudian mencuci telapak tangan, dan selanjutnya menjalankan wudhu, kecuali tidak membasuh telapak kaki, kemudian mengalirkan air ke seluruh tubuh, kemudian baru setelah itu mencuci telapak kaki. Itu adalah sunnah. Tetapi yang pokok ialah mandi junub itu berniat mandi junub, kemudian mengalirkan air ke seluruh tubuh, seperti yang dilakukan oleh Nabi di sini. Mikhdab yang milik Hafsah yang disebutkan di sini hanyalah untuk menadai air yang dipakai untuk memandikan Nabi. Ya. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas yang Allah telah meridai beliau, anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da'a bi ina'in min ma'in, Nabi minta bejana yang ada air padanya. Fa'utiya biqadahin rahrahin, maka Nabi didatangkan kepada beliau satu mangkok atau satu bejana yang kecil, fihi syai'um min ma'in, yang padanya terdapat sedikit air. Fawada'a asabi'ahu fihi, kemudian Nabi meletakkan jari jemari beliau padanya. Qala Anas bin Malik menyatakan, faja'altu anzuru ilal ma'i yambu'u min asabi'ihi, maka aku lihat air menyumber keluar dari antara jari jemari beliau. Fahazartu man tawadda'a minhu ma baina sab'ina ila tamanin, maka aku hitung yang berwudu dengan air yang sedikit itu tadi antara 70 sampai 80 orang. Nah, ini air sedikit yang jauh dari jumlah 2 kula, tapi dipakai untuk orang sebanyak 70 sampai 80 jumlahnya. Maka dengan demikian tetap dari hadis ini bahwa air itu walaupun sedikit bisa dipakai bergantian selama tidak berubah air itu dengan najis. Ya. Wa anhu, dan diriwayatkan pula dari Anas, qala, Anas menyatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaghtasilu bis-sa'i
beliau mandi dengan 1 sa' ila khamsati amdad, sampai 5 mud, wa yatawaddau bil muddi, dan beliau berwudu dengan 1 mud. 1 mud itu 2 telapak tangan digabungkan. Nah, ini 1 mud. Ya. 1 sa' 4 kali ini. Itu 1 sa'. Jadi Nabi berwudu dengan jumlah air yang cuman 1 mud. Ya tentunya berarti cuman menyeka saja, tidak sampai mengalirkan air, karena memang sedikit. Dan mandi dengan 1 sa', ya juga cuman sekedar menyentuhkan air itu ke seluruh tubuh beliau. Mandi junub dengan 1 sa'. Ya. Nah, yang penting ialah air itu menyentuh dengan rata bagian yang harus dikenai air tersebut. Ya. Itu ukurannya. Ukuran untuk berwudu, ukuran untuk mandi junub. Nah, babul mashi 'alal khuffaini, bab keterangan mengusap al-khuffain. Al-khuffain sudah diterangkan kemarin, yaitu kaos kaki tapi tidak dalam bentuk kaos, dalam bentuk kulit yang dipakai untuk menutupi kaki sampai di atas mata kaki, ya, menutupi telapak kaki sampai di atas mata kaki dengan kulit itu di musim dingin untuk menahan dingin. Karena telapak kaki kalau ditutup dengan khuf itu jadinya anget, badan pun ikut anget dengan itu. Ya, nah setelah pakai khuf baru pakai alas kaki. Jadi khuf itu adalah kaos kaki tapi dari kulit, sehingga memasukkannya setengah mati itu. Karena memang dulu nggak ada resleting ya, jadi ya memasukkannya itu ya perjuangan juga. Nah, ketika berwudu itu tidak perlu untuk mencuci telapak kaki dengan mencabut khuf, tetapi hanya dengan mengusap bagian atas khufnya. Itu ketentuannya, mengusap bagian atas khufnya, tidak mencuci telapak kaki tersebut. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang Allah telah meridai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu masaha 'alal khuffaini, bahwa beliau, yakni Nabi, mengusap atas kedua khuf beliau. Wa anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan bahwasannya Abdullah bin Umar
sa'ala Umar an dzalika, bertanya kepada Umar tentang hal itu. Faqala na'am, idza haddatsaka syai'an Sa'dun 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fala tas'al 'anhu ghairahu. Iya, apabila Sa'ad menceritakan, meriwayatkan kepadamu satu hadis dari tentang Nabi, maka jangan engkau bertanya tentangnya kepada selain Sa'ad. Jadi Ibnu Umar dapat riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas, terus ditanyakan kepada bapaknya, kepada Umar bin Khattab. Terus Umar bin Khattab menyatakan, kalau Sa'ad yang menceritakan, meriwayatkan kepadamu satu hadis tentang Nabi, sudah nggak usah tanya kepada yang lainnya, sudah itu benar itu. Begitu. Ini namanya ta'jil. Ta'jil artinya pujian. Lawannya ta'jil ialah jarah, cercaan. Para sahabat itu dikatakan kullu sahabati udul. Semua sahabat Nabi ketika berbicara tentang Nabi, ketika meriwayatkan satu riwayat tentang Nabi, itu udul, terpercaya. Nah, maka di dalam riwayat ini tegas Nabi mengusap khuffain, tidak mencopot khuffain untuk mencuci telapak kaki, tetapi cukup dengan mengusapnya. Lalu bagaimana tentang kaos kaki? Kalau sekarang ada kaos, ya sama hukumnya. Dengan mengusap saja pada bagian atas kaos kaki itu, nggak usah mencopotnya. Kalau mencopotnya maka harus mencucinya. Dengan syarat kaos kaki atau khuf itu menutup telapak kaki itu sampai di atas mata kaki. Kalau di bawah mata kaki maka ya harus dicopot untuk dicuci. An Amr bin Umayyah ad-Dimri radhiyallahu anhu, dari Amr bin Umayyah ad-Dimri yang Allah telah meridai beliau, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yamsahu 'ala al-khuffaini, bahwa Amr melihat Nabi mengusap atas kedua khuf beliau. Wa anhu radhiyallahu anhu qal, dan diriwayatkan pula daripadanya, dari Amr bin Umayyah, bahwa beliau menyatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa khuffaihi, bahwa beliau melihat Nabi mengusap pada imamahnya, imamah ikat kepala, dan mengusap pada khufnya, kedua khufnya. Jadi di sini bukan khuf saja yang bisa menggantikan pengusapan air wudu, tapi imamah juga, ya, ikat kepala, tidak perlu mencopotnya, tetapi cukup dengan mengusapkan bagian atas imamah tersebut.
Anil bab idza adkhala rijlaihi wa huma tahiratan. Bab keterangan tentang mengusap khuf itu dilakukan apabila orang memakai khuf tersebut dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan kedua telapak kaki itu suci dari najis, sehingga tidak perlu mencopotnya untuk mencuci telapak kaki dalam wudu, tetapi cukup dengan mengusap di atas khuf tersebut. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qal, dari Al-Mughirah bin Syu'bah yang Allah telah meridai beliau, qal, beliau menyatakan, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu safar, perjalanan jauh. Fa ahwaitu li'anza'a khuffaihi, maka aku pun turun menunduk untuk membantu Nabi mencopot kedua khuf beliau yang ada di kaki beliau. Faqala, maka Nabi menyatakan, da'huma, biarkan dua khuf itu. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena aku memasukkan kedua kaki itu pada khuf tersebut dalam keadaan kedua kaki itu suci dari najis. Famasaha alaihima, maka Nabi aku lihat mengusapkan air di atas atau bagian atas khuf tersebut. Babu man lam yatawadda min lahmi syati was-sawiqi. Bab keterangan bahwasannya Nabi tidak berwudu, orang-orang tidak berwudu karena menyentuh atau makan daging kambing, atau karena makan roti yang diadoni dari tepung itu, sawiq, tepung yang diadoni untuk jadi roti. An Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu, yaitu Ad-Dimri, yang Allah telah meridai beliau, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Amr melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min katifi syatin, menggoyang-goyangkan paha panggang kambing. Maksudnya yahtazzu, menggoyang-goyangkannya itu yaitu orang Jawa bilang ngerokoti itu apa bahasa Indonesia yang ngerokoti ya? Makannya daging yang ada di paha kambing itu. Biasa para sahabat kalau menyuguhkan kepada Nabi itu kesenangan Nabi, yaitu paha kambing bagian belakang dipanggang, terus diberi madu, mungkin kecap ya kalau di sini ya,
Karena di sana di zaman Nabi nggak ada kecap, madu, dikasih madu kemudian disuguhkan kepada Nabi dalam keadaan sedang panas. Nah itu Nabi memakannya begitu, bukan dengan memotongnya terus ngambil sedikit itu, enggak, tapi langsung makan dengan membawa paha kambing tersebut. Aku melihat Nabi makan demikian. Fadu'ya ila salati, kemudian dipanggil salat, yaitu qomat. Fa'alqas sikina fa shalla wa lam yatawadda. Kemudian Nabi melemparkan pisau yang dipakai untuk ngambil daging pada paha itu dan tidak berwudu. Jadi habis makan daging panggang itu tadi, daging kambing panggang itu terus diletakkan, kemudian langsung sholat, tidak berwudu lagi. Artinya dari sini menunjukkan kepada kita bahwa makan daging panggang kambing itu tidak membatalkan wudu. Sehingga Nabi begitu selesai makan langsung sholat, karena sudah habis dagingnya. Tapi kalau masih belum habis, itu Nabi begitu dengar qomat, Nabi menahan para sahabat tetap makan karena belum habis. Biarkan yang sholat, yang makan, agar jangan sampai orang itu berangkat sholat dalam keadaan masih penasaran sama daging panggang, sehingga sholat mikiri makan. Kan lebih baik makan mikiri sholat ya. Nah ini sunnah Nabi ya. Nah, babu man madmada minas sawiqi walam yatawadda. Bab keterangan bahwa Nabi berkumur-kumur setelah makan roti panggang tanpa berwudu, langsung sholat. An Suwaid bin An-Nu'man radhiyallahu anhu, dari Suwaid bin An-Nu'man yang Allah telah meridai beliau, annahu kharaja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya dia keluar bepergian bersama Nabi ama Khaybar, pada tahun peristiwa perang Khaybar, hatta idza kanu bis-sahba'i wa hiya adna Khaybar, sampai ketika rombongan itu mencapai tempat yang namanya As-Sahba. As-Sahba itu adna Khaybar, bagian bawah Khaybar, lembah yang di bagian bawah, atau sebelum Khaybar kalau dari Madinah, namanya As-Sahba. Fa shallal asra, maka Nabi sholat asar padanya. Summa da'a bil azwadi, kemudian Nabi minta untuk disediakan atau dikeluarkan bekal makanan. Falam yu'ta illa bisawiqi,
tidak disuguhkan kepada beliau kecuali sawiq, roti bakar itu. Fa amara bihi faturriya, maka tepung tadi diperintahkan oleh Nabi untuk diolah, faturriya, terus dibasahi air, roti bakar tadi dibasahi air. Karena apa? Di musim panas roti itu kalau dibiarkan dingin itu, kalau dilemparkan ke anjing mati itu anjing, rasnya nemen. Makanya turriya harus diairi, dikasih air supaya lembek. Fa'akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akalna. Maka Nabi pun makan, kami juga ikut makan. Setelah selesai makan, tsumma qama ilal maghribi, Nabi langsung bangkit untuk sholat maghrib. Famadmada, kemudian Nabi berkumur, wa madmadna, dan kami pun juga berkumur. Tsumma shalla wa lam yatawadda, kemudian Nabi sholat dan tidak berwudu. Begitu. An Maimunah radhiyallahu anha, kemudian dari Maimunah yang Allah telah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala indaha katifan, makan di rumah Maimunah paha kambing, tsumma shalla wa lam yatawadda, makan kambing bakar itu dan tidak kemudian keluar untuk sholat dan tidak berwudu lagi. Ya. Dari riwayat-riwayat ini menunjukkan kepada kita apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwa Nabi itu tidak berwudu setelah selesai makan daging kambing atau kambing bakar. Ya. Sedangkan kalau makan daging onta bakar itu wajib untuk berwudu karena membatalkan wudu. Tapi kalau makan daging bakar dari kambing itu tidak batal wudunya. Kemudian disebutkan kalau makan sawiq, roti dari tepung gandum, itu Nabi berkumur-kumur sebelum sholat. Ya. Nah, berkumur-kumur ini adalah untuk menghilangkan sisa roti yang nempel di gigi. Sebab ya namanya roti, apalagi sawit ini, ya kalau makan begitu saja ya nempel-nempel begitu. Sehingga jangan sampai sholat begini begitu, jangan sampai seperti itu. Kemudian mulutnya ribut sama sisa makanan tadi, ya. Sehingga berkumur-kumur untuk mengeluarkan itu semua.
dan sholat dalam keadaan betul-betul sepenuhnya menghadap Allah. Juga dari riwayat ini menunjukkan Nabi itu kalau sedang ada makanan bagus, kambing bakar, makan. Enggak bilang, waduh ini demi tawadhu atau demi zuhud, enggak kita makan. Enggak begitu. Ada makan. Enggak kemudian ada penilaian, oh Nabi itu bermewah-mewah. Enggak, ya kalau adanya itu makan. Kalau enggak ada ya enggak ngamuk-ngamuk. Adanya cuma sawit. Enggak ada lain, ya makan. Begitu. Walaupun di dalam jihad, kadang-kadang makan daging panggang dalam jihad. Wah, masa dalam jihad kok makan daging panggang bermewah? Bukan mewah-mewah, adanya itu ya syukuri, makan itu, ya. Dan kadang-kadang Nabi hanya makan aswadain 1 bulan. Aswadain, korma tambah air putih. 1 bulan makan itu, tidak ngebul sama sekali dapur beliau. Ya, korma kan tidak perlu dimasak. Sudah dimakan begitu saja. Ya, jadi makan seadanya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kadang-kadang makan roti yang sudah tengik, sudah berjamur. Tapi adanya itu ya sudah dimakan. Wahakada yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan menggugurkan kezuhudan beliau ketika beliau makan kambing bakar atau kambing guling. Bukan berarti tidak zuhud. Tidak. Siapa yang lebih zuhud dari Nabi? Yang sebanding dengan Nabi aja zuhudnya tidak ada, apalagi mau lebih. Qala al-Imam al-Bukhari babun hal yumadmadu minal laban. Bab keterangan apakah berkumur-kumur setelah minum susu untuk sholat. Setelah minum susu itu apakah kalau mau sholat berkumur-kumur lagi? An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibni Abbas yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam syariba labanan famadmada, minum susu kemudian beliau berkumur. Wa qala inna lahu dasaman, kemudian Nabi menyatakan bahwa susu itu ada keasaman padanya, sehingga kalau tertinggal di mulut itu akan bau mulut. Maka setelah minum susu beliau berkumur untuk sholat. Babul wudu'i minan naumi, bab keterangan berwudu karena tidur.
Wa man lam yara minan na'jati wan na'jataini awil khatqati wudu'an. Dan adanya orang yang berpandangan tidak wajib wudu atas orang yang ngantuk atau 2 kali ngantuk, atau khafqah terlelap sejenak, terlelap tidur sejenak. Ada yang berpendapat tidak wajib wudu yang demikian. Kita lihat hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, beliau bersabda, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli, apabila salah seorang dari kalian ngantuk dan dia dalam keadaan sedang sholat, fal yarqud hatta yadhhaba anhu naumu, maka hendaknya dia tidur sehingga hilang daripadanya keinginan untuk tidur. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Karena salah seorang kalian apabila dia sholat dalam keadaan ngantuk, dia tidak tahu, barangkali dia ingin minta ampun kepada Allah, tetapi karena ngantuk keliru dia mencerca dirinya di hadapan Allah. Nah, ini berita dari Nabi ini menunjukkan bahwa ngantuk yang dilarang orang sholat dengannya dalam keadaan ngantuk itu, bila ngantuk itu nemen sampai kata-kata yang keluar pun keliru-keliru, yang mestinya minta ampun akhirnya melaknat dirinya. Ngantuk yang demikian obatnya ya tidur. Dibikin tidur, dihentikan sholat, terus kemudian tidur sampai hilang ngantuknya, kemudian sholat. Juga riwayat Anas, an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Anas yang Allah telah meridai beliau dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu qala, bahwasannya Nabi menyatakan, idza na'asa ahadukum fi sholati falyanam hatta ya'lama ma yaqra'u. Apabila salah seorang dari kalian itu ngantuk dalam sholatnya, maka hendaknya dia tidur sehingga seger kembali dan tahu apa yang dibacanya. Dari riwayat-riwayat ini, sebagian para ulama memang mengatakan bahwa tidaklah tidur untuk menghilangkan ngantuk, tidur sejenak untuk menghilangkan ngantuk guna kemudian mau sholat, tidaklah membatalkan wudu. Karena tidak disebutkan di sini habis tidur
hilang rasa ngantuknya sehingga seger kembali, silakan untuk sholat. Tidak disebutkan hendaknya ambil air wudhu dulu kemudian sholat. Begitu. Sedangkan dalam hal ini Al-Imam Al-Bukhari lebih cenderung kepada pendapat yang menyatakan wajibnya wudhu minan naum. Wajibnya wudhu dari sebab tidur, karena tidur. Beliau cenderung kepada pendapat ini, ya, karena adanya riwayat-riwayat yang menunjukkan demikian. Nanti kita akan lihat riwayat-riwayat itu. Iya. Memang ada hadis-hadis Nabi yang menyatakan dengan tegas bahwa tidur itu membatalkan wudu, tetapi hadis-hadis itu dipandang oleh Al-Imam Al-Bukhari dhaif dan tidak dimuat di sahih beliau ini. Ya. Sehingga di dalam hal ini Al-Imam Al-Bukhari mempersilahkan adanya ijtihad di dalam permasalahan ini. Ada yang menyatakan, kata beliau, wajibnya wudhu karena tidur. Ada yang berpendapat tidak wajibnya wudhu dari tidur. Ya. 6. Insyaallah di belakang ini nanti kita akan dapati keterangan riwayat tentang permasalahan tidur ini. Babul wudu'i min ghairi hadat. Bab sunnahnya wudu dalam keadaan tidak berhadat. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan dari Anas yang Allah telah meridhai beliau, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yatawaddau 'inda kulli salatin. Beliau berwudu setiap sholat, setiap mau sholat. Qala wa kana yujzi'u ahadana al-wudu'u ma lam yuhdith. Dan sungguhnya cukup bagi kami wudu itu untuk beberapa kali sholat. Beberapa kali sholat, jadi sholat maghrib sampai isya, atau sholat asar, maghrib, isya kali wudu. Malam yuhdith, selama tidak batal wudunya, selama tidak berhadat. Begitu. Tetapi Nabi sendiri wudu setiap mau sholat dari sholat 5 waktu itu. Babu minal kabairi alla yastatira min baulihi. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyatakan bab keterangan bahwa termasuk dosa besar orang yang tidak yastatir min baulih, tidak menghabiskan tetesan-tetesan kencingnya. Jadi mengurut kemaluannya untuk supaya keluar, diperkirakan keluar seluruh tetesan-tetesan air kencingnya.
yang tidak berbuat demikian sehingga setelah dia wudu masih saja menetes itu di pakaiannya kencingnya, ini dosa besar. Begitu Imam Al-Bukhari memahami hadis berikut ini. Bagaimana hadisnya bunyinya? Kita lihat. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, bahwa beliau menyatakan, marran nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bihaitin min hitanil madinati aw makkata. Nabi lewat di satu tembok dari tembok-tembok Madinah atau Mekah. Fasami'a sauta insanaini yu'adzabani fi kuburihima. Maka Nabi mendengar adanya suara dua orang yang diazab, disiksa di kubur masing-masing. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yu'adzibani, kedua kubur ini penghuninya sedang diadab. Karena yang mendengar hanya Nabi. Sahabat beliau yang mendampingi beliau tidak mendengar. Allah memberi izin kepada nabinya sesaat itu saja untuk mendengar suara orang yang teriak-teriak diazab, disiksa di kuburnya itu. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, tidaklah kedua orang ini disiksa dalam perkara yang besar atau perkara yang dianggap oleh banyak orang besar. Tsumma kemudian beliau menyatakan, bala, bahkan memang kedua orang ini tidaklah disiksa di kuburnya dalam perkara yang besar, kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi, yaitu salah satu dari kedua orang ini kebiasaannya tidak menghabiskan kencingnya itu ketika kencing, sehingga masih memungkinkan menetes air kencing yang najis itu setelah dia cebok, setelah dia mencuci kemaluannya. Jadi tidak bersih di dalam bercebok, di dalam mencuci kemaluannya dari najis, sehingga diazab. Yastatiru itu dalam riwayat lain dikatakan yastabri'u. Yastabri'u yaitu menghabiskan sama sekali air kencing itu. Nah, kadang-kadang karena tergesa-gesa kencing sampai hilang rasa kebeletnya itu, terus berhenti padahal belum selesai. Akibatnya masih menetes-netes setelah dia cebok, padahal itu najis. Ya, maka orang tersebut diazab di kuburnya karena itu. Ini adalah perkara yang tidak dianggap oleh kebanyakan orang sebagai sesuatu yang kabir, sesuatu yang besar. Dianggap remeh oleh banyak orang.
akibatnya dia mengalami azab kubur tersebut. Ya. Kemudian wa kanal akharu yamshi bin namimati, sedangkan kubur yang lainnya penghuninya itu diazab dengan sebab karena dia ketika hidupnya suka namimah, suka memindah-mindahkan omongan untuk mengadu domba. Tidak dusta, benar si fulan itu ngomong tentang kamu begini, benar, tidak dusta, ya. Tetapi dengan dipindahkannya omongan ini menyebabkan si fulan dan si alan itu akhirnya berkelahi. Ini namanya namimah, memindah-mindahkan omongan yang akhirnya mengadu domba di antara orang-orang tersebut dari kaum muslimin. Ya. Nah, atau kadang-kadang sengaja duduk sama si fulan, menunjukkan keakrabannya, terus sambil ngambil omongan. Namanya orang kadang-kadang melampiaskan kejengkelan tentang seseorang. Nah, keluar daripadanya dari mulut dia omongan yang jelek tentang si fulan. Nah, orang ini terus pergi ke si fulan. Tadi dia itu ngomong tentang kamu itu ini dan ini dan ini. Marah si alan itu, si fulan itu. Oh, kamu tahu dia itu begini. Wah, balas ngomong, mencerca si fulan. Diambil omongan itu, disampaikan lagi. Tadi dia itu ngomong tentang kamu begini dan begini dan begini. Akhirnya tambah panas keduanya, terus berkelahi karena perbuatan namimah ini. Hal ini dianggap oleh banyak orang perkara enteng, ya, dianggap perkara enteng. Padahal ini perkara besar yang menyebabkan diazabnya orang itu di kuburnya karena punya kebiasaan yang jelek seperti ini. Kata-kata yang boleh dipindahkan dari seorang kepada orang lain itu ialah kata-kata yang baik. Ya. Si Ahmad memuji si Mahmud, disampaikan kepada Mahmud, Ahmad memuji kamu, mengatakan begini dan begitu. Si Mahmud kemudian ikut memuji si Ahmad, disampaikan kepada Ahmad, sehingga keduanya saling menyinta. Ya. Tapi kalau kata-kata jelek tidak boleh untuk dipindahkan dari satu kepada yang lainnya dari kalangan sesama muslimin, kecuali dalam perkara yang sifatnya syubhat, omongan yang isinya ialah mengkaburkan permasalahan agama. Nah, ini syubhat. Ini harus disampaikan kepada ahlinya, dilaporkan kepada ahlinya untuk dibantah. Ini bukan mengadu domba kalau ini. Tapi memang tujuannya ialah agar menyelamatkan kaum muslimin dari syubhat omongan si fulan itu. Ya. Nah, kedua perbuatan tersebut dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari adalah kabirah minal kabair, termasuk daripada dosa-dosa besar. Tidak bersih dalam buang air besar ataupun buang air kecil, ya. Kemudian berbuat namimah, mengadu domba itu.
Kemudian tsumma da'a bi jaridatin. Kemudian Nabi minta daun rotbatin yang masih basah. Fakasaroha kisrotaini. Kemudian Nabi pecah menjadi dua bagian. Fawada'a ala kulli qabrin minhuma kisratan. Kemudian diletakkan pada setiap kubur daripada dua kubur itu satu bagian. Faqila ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kemudian ada yang tanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau menancapkan daun ini dengan dahannya ini di kubur tersebut? Beliau menjawab, faqala la'allahu ayyukhaffafa anhuma ma lam yaibasa. Barangkali Allah meringankan azab bagi keduanya selama daun tersebut tidak kering. Ini juga khususiyah bagi Nabi. Bukan kemudian berarti nyekar, boleh nyekar dengan dalil ini. Selama bunga-bunganya belum kering berarti azabnya diringankan. Loh, dari mana kamu mengambil pemahaman seperti itu? Para sahabat Nabi yang menyertai Nabi dan termasuk yang tanya kepada Nabi seperti ini, mengapa ya Rasulullah engkau lakukan demikian? Itu tidak melakukan hal itu karena mereka langsung paham bahwa ini adalah khusus untuk Nabi. Para sahabat tidak melakukan perbuatan yang demikian terus langsung kalau ada kuburan muslim terus diletakkan padanya daun atau bunga atau apa. Tidak demikian. Yang dilakukan oleh Nabi ini adalah khususnya beliau, buktinya yang demikian itu tidak dilakukan oleh para sahabat. Karena perbuatan Nabi itu adalah perkara yang harus ditiru, kecuali yang khusus untuk beliau. Dan para sahabat sangat semangat untuk meniru perbuatan Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarullaha katsira. Dan sungguh pada diri Rasul itu ada teladan yang baik bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan berzikir kepada Allah dengan banyak berzikir. Ayat ini menegaskan bahwa pada perbuatan Nabi itu ada teladan yang harus ditiru, kecuali yang khusus untuk Nabi. Nabi menikah 9 istri. Tidak ada dari para sahabat yang meniru nikah dengan 9 istri. Paling banyak ya 4. Ini menunjukkan apa? Itu khususiyah untuk Nabi. Termasuk juga di dalam hal ini Nabi mendengar ada 2 orang yang diadab di kubur. Dan memang tidak ada yang mendengar orang yang diadab di kubur selain Nabi. Yaitu memang khususiyah untuk Nabi. Kemudian Nabi menancapkan di kubur yang diadab itu daun yang masih basah dengan tangkainya, dengan diberitakan oleh Nabi semoga orang yang diadab di kuburnya itu diringankan selama tidak kering. Hal ini dipahami oleh para sahabat sebagai khususiyah bagi Nabi. Buktinya para sahabat Nabi tidak meniru beliau
di dalam hal yang demikian, karena mereka paham ini khusus untuk Nabi. Ya. Nah, seperti juga para sahabat berebut rambut Nabi ketika Nabi potong rambut. Hal ini tidak dilakukan terhadap sahabat yang lainnya, yang menunjukkan memang otomatis para sahabat paham itu khususnya untuk Nabi. Nah, itu pentingnya kita merujuk kepada para sahabat Nabi di dalam memahami tingkah laku perbuatan Nabi. Kadang-kadang ini adalah khususnya untuk Nabi, tidak diterangkan secara lafaz oleh Nabi. Kadang-kadang banyak kali Al-Quran tidak menjelaskan amalan-amalan yang khusus bagi Nabi, ya, tetapi dijelaskan oleh Nabi dengan isyarat dan dengan tingkah laku beliau, yang hal ini dipahami oleh para sahabat yang yang hidup bersama beliau. Nah, di situ pentingnya kita merujuk kepada para sahabat Nabi, karena kita sudah 1400 tahun lebih dari masa Nabi. Bagaimana kita akan membuat keputusan sekarang dari perbuatan Nabi itu? Kan bahaya sekali. Ya. Nah, jadi berita tentang masalah Nabi menancapkan di kubur itu daun dengan tangkainya, ya, dengan harapan untuk diringankan azab siksa orang yang dikubur itu selama belum kering, yang demikian ini adalah dipahami sebagai perkara yang khusus untuk Nabi. Babu maja'a fi ghuslil bauli. Bab keterangan bahwa Nabi mencuci mencuci dirinya setelah kencing. An Anasin radhiyallahu anhu qal, dari Anas yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bahwa beliau idza tabarraza li hajatih, apabila dia pergi berhajat untuk menunaikan hajatnya, ataituhu bima'in, aku bawakan kepada beliau air, fayaghsilu bihi, kemudian beliau mencuci dengannya. Ya, mencuci dalam rangka istinja, yaitu mencuci kemaluannya dengan air yang suci, dan mencuci tangan beliau yang dipakai untuk mencuci kemaluan itu. Ya. Babu tarkin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wan nasu al-a'rabiyyah hatta faragha min baulihi fil masjid. Bab keterangan bahwa Nabi meninggalkan, Nabi dan para sahabat beliau, an-nas, para sahabat beliau, manusia, al-a'rabiyyah, beliau dan mereka meninggalkan seorang Arab gunung yang kencing di masjid sampai selesai kencingnya. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala,
dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau bahwa beliau menyatakan, qama a'rabiyyun fil masjid fabala. Berdiri seorang Arab gunung di masjid, kemudian dia kencing. Cari pojokan terus kencing. Ya, karena memang dia dari gunung nggak ngerti mana masjid, mana lapangan. Karena memang tidak ada bentuk khusus bagi masjid, cuma lapangan begitu saja di zaman Nabi dikasih batas-batas. Maka berdirilah orang Arab gunung ini terus kencing di situ. Fatanawalahun nasu, maka orang-orang pun menghardiknya. Hei, begitu. Melihat yang demikian, para sahabat marah kepada orang Badui tersebut. Faqala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi menasihati para sahabat Nabi yang menghardik orang gunung tersebut. Da'uhu, biarkan dia. Dalam riwayat Muslim, wala tuzrimuhu, dan jangan engkau potong dia dalam kencing itu. Jangan terpotong. Sebab kalau terpotong nanti tercecer itu najisnya itu, karena belum selesai kencing berhenti itu akan tercecer najisnya. Akan lebih repot lagi kalian. Wahariqu ala baulihi sajlan min ma'in au danuban min ma'in, dan tuangkanlah atas kencingnya itu, bekas kencingnya itu, satu ember dari air, satu ember penuh air, dituangkan ke tempat kencingnya itu sehingga baunya hilang, karena kencing di tanah. Kalau kondisi masjid seperti kita ini, jadi dikeringkan tempat yang terkena kencing itu, jangan dipel ke sana kemari, nanti najisnya tambah ke sana kemari. Tapi dikeringkan di tempat itu dengan kain, ya, sampai kering, kemudian baru dipel dengan kain yang lain, atau kain itu dicuci dulu setelah mengeringkan air kencing tersebut, dicuci sampai hilang najisnya, terus dipakai untuk ngepel tempat yang terkena kencing itu, sehingga warnanya warna kuning dan baunya, bau pesingnya itu hilang, bau kencingnya itu. Nah, itu berarti najisnya hilang. Nah, sebab kalau dipel ke sana kemari, najisnya ke sana kemari nanti. Ya ke sana kemari akhirnya dan terkena najis dan haram untuk sholat padanya. Begitu. Ya. Nah, dari itu kemudian Nabi memberikan ketentuan, fa innama bu'ittum muyassirina walam tub'atu mu'assirina. Kalian ini dibangkitkan oleh Allah, dipilih oleh Allah, diutus oleh Allah untuk memudahkan orang kepada agama ini, dan bukan untuk membuat sulit orang. Ya. Nah, nasihat Nabi demikian. Setelah selesai orang Arab gunung ini kencing, kemudian Nabi
memanggilnya dan memberi nasihat. Ini adalah wilayah masjid. Ini batas-batas ini. Haram kamu kencing di sini. Kata orang Arab ini, aku tidak dapati seorang guru yang selembut engkau. Kemudian dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammada wala tarhamni ahada wala tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad dan jangan kau rahmati selain kami berdua. Kata Nabi, idzan hajjartal wasi'. Kalau begitu berarti engkau membatasi sesuatu yang luas. Nabi memberi bimbingan lagi, berdoa dengan baik. Nah, karena jengkel kepada sahabat Nabi karena menghardik dia ketika kencing tadi. Ya. Jadi dari sini menunjukkan kepada kita bahwa sikap terhadap orang jahil tentu beda dengan sikap terhadap orang yang berilmu. Kalau orang yang berilmu berbuat demikian, ya ditendang mungkin, ya. Nah, tapi karena ini orang jahil, maka Nabi melembuti dia dengan kata-kata yang baik, tidak mengandung caci makian kepadanya, sehingga dia betul-betul senang kepada ilmu. Ya, dan Rasulullah memberi bimbingan, kalian ini tidaklah diutus untuk membuat sulit orang, tetapi membuat mudah orang. Batasnya apa? Membuat mudah itu jangan kamu mengharamkan apa yang halal. Jangan kamu menghalalkan apa yang haram. Itu batasnya. Jangan kamu mengatakan bid'ah yang sunnah. Jangan mengatakan sunnah yang bid'ah. Dengan alasan demi kelembutan, demi bijaksana bijaksini, kemudian akhirnya yang bid'ah dibilang sunnah, yang sunnah dibilang bid'ah, yang haram dibilang halal, yang halal dibilang haram. Ini enggak benar. Ini sudah melampaui batas. Jadi kelembutan itu tidak sampai merusak furqan, batas-batas agama itu tadi. Tetapi semata-mata kelembutan itu dalam rangka tahapan penyampaian ilmu. Sekarang belum diterangkan dulu, nanti pada saatnya diterangkan. Nah, itu batasan-batasannya. Ya, tidak sampai merubah-rubah batasan agama. Ya, tidak sampai menyatakan yang tauhid syirik, yang syirik tauhid. Tidak sampai demikian. Ya. Nah, itu batasannya. An Ummi Qais binti Mihsan radhiyallahu anha, dari Ummi Qais binti Mihsan yang Allah telah meridai beliau, annaha atat bibnin laha saghirin, bahwa Ummi Qais datang membawa anak lelakinya yang masih bayi, lam yakulit ta'ama, belum makan makanan, masih hanya minum air susu ibunya. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dibawa oleh Ummi Qais kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan. Fa'ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajrihi, maka Rasulullah mendudukkan, yakni menggendong bayi itu
di dekapan beliau, di dada beliau. Fabala ala taubih, ternyata bayinya Ummi Qais ini kencing, Rasulullah dikencingi. Fada'a bima'in, maka Nabi meminta air, fanadhahu walam yaghsilhu, kemudian diperciki oleh beliau air, bekas tempat kencing bayi lelaki yang masih belum makan apa-apa, masih hanya minum air susu ibunya, diperciki dengan air dan tidak dicuci. Di sini menunjukkan Al-Imam Al-Bukhari membawakan ini untuk menegaskan pendapat beliau bahwa kencingnya bayi lelaki yang masih belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya itu tidaklah najis. Jadi ketika terkena air kencing itu hanya diperciki air saja dan tidak dicuci. Kalau najis harus dicuci sampai hilang bekas-bekasnya. Babu baulis sibyan, kata Al-Imam Al-Bukhari. Kencingnya anak-anak atau kencingnya bayi. Babul bauli qa'iman wa qa'idan. Bab keterangan tentang kencing dalam keadaan berdiri dan duduk. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dari Hudzaifah yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subaqata qaumin, telah datang kepada Nabi subaqata qaumin, sekelompok orang. Kemudian as-subaqah al-mawdi' alladhi tudha fihi al-kunasah. Nabi mendatangi tempat meletakkan sapu dan sejenisnya, alat-alat pembersih bagi satu kaum. Fabala qa'iman, kemudian Rasulullah kencing di situ dalam keadaan berdiri. Summa da'a bima'in, kemudian Nabi meminta air. Fajituhu, maka aku bawakan kepada beliau air, bima'in, dengan air. Fatawaddo'a, kemudian Nabi berwudu. Artinya Nabi kencing di kebun suatu kaum itu, yang di situ Nabi memilih tempat untuk meletakkan alat-alat kebersihan kebun itu, yakni tertutup. Terus Nabi kencing di situ. Ketika didatangkan air untuk beliau berwudu dengannya, karena memang beliau untuk kencing itu mencukupkan diri dengan beristinja dengan batu. Sedangkan air yang dibawakan untuk beliau dipakai oleh beliau untuk berwudu. Nah, yang diambil dari riwayat ini oleh Al-Bukhari bahwa Nabi kencing dalam keadaan berdiri.
Ya. Jadi dalam keadaan tertentu memang dibolehkan kencing berdiri karena Nabi sendiri kencing berdiri. Dan lebih bagus lagi kalau duduk. Karena percikan air kencingnya itu tidak sampai mengena tempat yang jauh. Kalau duduk. Jadi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan riwayat ini untuk menegaskan kebolehannya kencing berdiri. Wa anhu fi riwayatin ukhra, dan dari Hudzaifah dalam riwayat lain Hudzaifah menyatakan fantabadtu minhu, maka aku pun menjauh daripada beliau. Fa asyara ilayya, maka beliau memberi isyarat kepadaku. Fajituhu, maka aku pun mendatangi beliau. Faqumtu inda aqibihi, maka aku pun berdiri di punggung beliau, yakni menutupi beliau pada punggungnya, hatta faragha, sampai beliau selesai kencingnya itu. Ya, jadi yang terpenting di sini ya dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, babul baul inda sahibihi wa tasattur bil haid. Bab kencing, kencingnya Nabi dekat dengan sahabat beliau, yaitu saling membelakangi begitu untuk tidak melihat. Kemudian Nabi tasattur berlindung menutup dirinya dengan tembok. Nah, jadi perbuatan Nabi ini menunjukkan salah satu bentuk cara kencing yang dituntunkan kepada kita, yaitu menutup diri, ya, cari tempat yang tertutup agar tidak terlihat auratnya, dan mencari tempat yang kiranya tidak dilewati orang atau bukan tempat jalan orang, ya, di pojok kebun atau di tempat yang tidak dilewati orang sehingga tidak mengganggu orang. Ya. Nah, babu ghuslid dam, bab keterangan untuk mencuci darah. Darah di sini ialah darah haid dan nifas. Sebab yang najis itu ialah darah haid dan nifas. Ya. Sedangkan darah yang terkena pada luka, yang keluar dari luka, itu tidak termasuk dari darah yang najis. Ya. Kita lihat. An Asma radhiyallahu anha qalat, dari Asma yang Allah telah meridhai beliau menyatakan, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang wanita menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, maka wanita itu menyatakan, ara'aita ihdana tahidu fi thawbin, kaifa tasna'u? Bagaimana pendapatmu kalau salah seorang dari kami para wanita itu berhaid dan darah haidnya itu terkena pada bajunya? Bagaimana yang harus dilakukan oleh wanita itu? Qala tahuttuhu.
Nabi memberi bimbingan ialah mengeriknya. Tsumma takrusuhu bil ma'i, kemudian membilasnya dengan air. Wa tamdahuhu, dan kemudian mengalirkan air padanya. Wa tusalli fihi, dan barulah sholat padanya, pada kain tersebut. Jadi darah haid kering itu dikerik yang terkena baju itu, karena ini najis. Setelah dikerik, dibilas agar bekasnya tidak tersisa. Kemudian sekali lagi disiram air. Setelah itu dia boleh sholat pada kain tersebut. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau menyatakan, Ja'at Fatimah bintu Abi Hubeish ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang Fatimah bintu Abi Hubeish menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, wanita ini menyatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun ustuhabu, aku adalah wanita terkena penyakit istihadah. Istihadah itu keluar darah. Dari kemaluan wanita itu bukan darah haid. Jadi keluar darah di waktu yang tidak biasanya dia haid padanya. Ya, karena penyakit. Nah, itu namanya istihadah. Ya. Dan tentu warnanya darah yang dari istihadah itu berbeda dengan darah haid. Kalau darah haid itu merah kehitam-hitaman. Sedangkan darah istihadah itu merah segar. Jadi bukan darah kotor. Sesungguhnya asalnya darah yang normal, tapi keluar karena penyakit. Biasanya wanita setelah keguguran, ya, tidak bersih di dalam mengeluarkan darah nifasnya, karena tidak normal pengeluaran darah nifas itu ketika dia nifas. Nah, akhirnya menjadi sebab untuk dia terkena istihadah itu. Keluar darah itu dengan bukan waktu-waktu haid. Nah, aku wanita yang terkena penyakit istihadah, fala abhuru, sehingga aku tidak bisa suci karena sepanjang bulan keluar itu darah. Kalau haid kan 7 hari saja, begitu. Sehingga aku tidak bisa suci, katanya Fatimah bintu Abi Hubeish. Apa ada'us salata, apakah aku boleh meninggalkan salat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la. Maka Nabi menyatakan tidak boleh. Innama dzalika irqun wa laysa bihaidin. Hanyalah itu adalah urat saja. Darah itu keluar karena urat yang tidak normal, dan bukanlah itu adalah dari haid. Fa idza aqbalat haidatuki, kalau datang waktu haidmu, pada is-salata, tinggalkanlah salat. Wa idza asbarat,
Dan kalau haidmu itu sudah berhenti, sudah tidak datang lagi bulannya sudah pergi, ya, maka faghsili ankid dama, maka cucilah dari kemaluanmu itu darah yang keluar. Tsumma sholli, kemudian sholatlah. Tsumma tawadda'i likulli sholatin, kemudian kata Nabi, engkau wajib berwudu setiap datang waktu sholat. Hatta yaji'a dzalikal waktu, sampai datang waktu untuk haid lagi. Jadi kalau perempuan yang dalam keadaan istihadah, ya, itu selalu membersihkan darahnya kalau mau sholat, ya, dari kemaluannya, mencucinya, kemudian berwudu, kemudian sholat dengan memakai kain untuk sholat. Jangan memakai kain yang dia terkena istihadah itu, ya. Dalam riwayat lain, Nabi memberikan tuntunan untuk mandi dan menjamak sholat bagi wanita istihadah, mandi. Jadi sholatnya 3 waktu dalam sehari semalam, tidak 5 waktu, karena dia dalam keadaan sakit. Ya, mandi setiap mau sholat. Jadi mau sholat subuh mandi, kemudian sholat subuh, mau sholat zuhur jamak dengan asar, jamak saja tapi tidak qashar. Jadi 4 rakaat, ya, tidak mengqasharnya. Nah, mandi, kemudian sholat zuhur dulu 4 rakaat, terus qomat lagi setelah salam, sholat asar 4 rakaat. Kemudian nanti waktu maghrib dijamak dengan isya, mandi juga sebelum sholat, kemudian sholat maghrib 3 rakaat, setelah salam qomat untuk sholat isya 4 rakaat. Jadi 3 waktu untuk wanita yang istihadah tersebut, ya. Ilahuna ya ikhwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.